mulai acara hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. sesuai dengan rundown acara, kita mulai acara tuh sebenarnya kita tunggu peserta dari jam 13.10 sampai setengah 2. Insya Allah sekarang sudah setengah 2, jadi kita bisa buka dengan pembukaan. Kemudian berikutnya kita menyanyikan lagu Mars ini dibantu oleh Pak Irul sebagai admin ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sambutan dari Ketua ID Cabang Jakarta Pusat yaitu Dr. Hasnim Fadli, spesialis saraf. Kemudian sambutan oleh perwakilan dari Dewan Dakwah Islam yaitu Kiai Haji Ade Salamun, MSI. Setelah itu kita setelah itu baru kita mulai dengan acara inti. Ya, saya serahkan pada moderator yaitu Mbak Putri ya Mbak. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai acara kita ini. Kita mulai, mungkin kita buka dengan setelah basmalah kita buka dengan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya sama-sama kita menyimak dan menyanyikan bersama Mas Idi, Mas Irul. Jadi teknisnya kita dengarkan sambil boleh di-on-kan mic-nya masing-masing untuk menyanyikan bersama-sama. Oke, Mas Idi. Satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia. Berbakti selalu berkarya, menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan. Menjunjung etika cinta, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cinta dan kemandirian. Murni cerminan integritas tegakkan. Gerakan langkah satukan kita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu. Bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu terus maju. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Irul yang sudah menayangkan Mars kita bersama yang kita cintai. Ya, selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua kita, Dr. Hasnim Fadli, spesialis saraf. Beliau ini Masya Allah lagi sibuk sekolah lagi ya dok, tapi menyempatkan memberikan sambutan membuka acara kita. Pada Dr. Hasnim saya persilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas. Jelas dok. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang yang sangat cerah ini pun kita berjumpa melalui media tanpa tatap muka. Mari kita bersama-sama memanjatkan atas kehadiratnya hingga kita bisa bertemu dalam suatu forum yang sangat baik ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh
panitia, peserta, juga penyelenggara, dan juga tentu salam hormat kami pada mitra kami dari Dewan Dakwah kami Indonesia. Jadi tentu juga pada para hadirin sekalian, terutama para teman sejawat, dokter-dokter yang hadir, dan juga di sini ada teman-teman yang lain yang bergabung bersama kita. Ini adalah momen yang langka yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh ID, berjudul tentang pelatihan konten kreator. Tentu saya mengucapkan terima kasih pada Kiai Haji Ade Salamun MSI, dan juga di sini ada moderator Ibu Putri, kemudian juga narasumber ya, barangkali baru berkenalan pada siang ini dengan Ibu Erna Prihan. Selamat datang dan semoga bermanfaat. Dan juga ada narasumber yang lain juga yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini tidak lain adalah membangun kemandirian ya, dan juga keterampilan medis bagi para tenaga kesehatan, khususnya para dokter di era digital ya. Karena memang kita harus meningkatkan wawasan dan juga kapasitas kita. Ternyata menjadi seorang dokter tidak hanya menjadi pelaku baik di dalam meja periksa maupun di dalam ruang kelas ataupun di tempat pelayanan medis, tapi juga kita harus baik kontribusi di sosial media. Tentu yang kita ingin dapatkan di sini adalah ilmu-ilmu yang baik dan benar, dan bagaimana juga bisa digunakan untuk keperluan kita sendiri ya, di luar untuk organisasi. Diharapkan tentu setelah ini teman-teman mampu mengembangkan diri dan juga memberikan manfaat buat organisasi, memberikan citra positif ya tentang kegiatan-kegiatan organisasi. Bagaimanapun berbuat baik memang perlu juga diumumkan. Kalau memang bisa kita sembunyikan kebaikan itu jauh lebih baik. Tapi tidak salah apabila kita mengumumkan citra positif agar bisa menjadi sebuah tanggung-jawaban sebagai organisasi milik bangsa Indonesia yang berkontribusi kepada masyarakat, khususnya dalam layanan medis. Kita mau kasih pantun boleh ya? Siang gini masih ngantor, padahal enak duduk selonjor. Siapa mau jadi pelopor, menjadi sukses jadi kreator. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Di sini ada Ibu Dokter Indonesia ya, dan juga teman-teman dokter. Mari kita semangat karena ini katanya pelatihannya berbayar dan diberikan support oleh teman-teman ID dan DDII, dan juga narasumbernya hebat-hebat. Kalau dulu cuma ada TV, sekarang semua ada di HP. Mari belajar bersama DDII dengan asyik coach yang tersohor. Memang waktu kita tidak banyak dan saya yakin belum banyak yang mengerti apa manfaat acara ini, tapi saya yakin akan banyak kejutan pada 4 pertemuan ini, dan semoga para narasumber mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, tanpa berpanjang kata saya tutup dengan pantun terakhir. Nggak nyesel ikut pelatihan, pulang dari sini pada belajar. Niatin untuk jadi relawan, sukses berkaya di jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain baca semua pantunnya ya dok ya. Semoga dengan dibacakannya pantun dari Dr. Hasbim yang terkenal Antara Jakarta Pusat, kita semakin semangat ya teman-teman semua. Selanjutnya kita menyimak sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia atau perwakilan, yaitu Ustadz Haji Ade Salamun MSI. Ada Kiai Haji Ade Salamun, saya silahkan Ustadz. Ya Pak Kiai silahkan Pak Kiai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak warahmatullahi Kiai. Alhamdulillah, wassalatu Silakan. wassalamu ala rasulillah ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus ID Jakarta Pusat, Dr. Hasim dan rekan-rekan semua, para undangan yang sudah hadir, para dokter. Tadi ketua kita baca pantun, saya juga mau baca pantun, dokter. Burung terbang mencari makan, pulang pergi dengan selamat. Selamat datang kami ucapkan kepada para pengurus dan undangan yang sudah pada datang. Ya, alhamdulillah sesuai rencana kita bisa melaksanakan beberapa program yang kita sepakati. Terima kasih atas segala kebaikan dan semoga Allah membalas sebaik kebaikan para pengurus ID Jakarta Pusat yang ini dikhidmatkan juga kepada lingkungan internal dan eksternal, Masya Allah. Terima kasih dan tentu kita sadari bersama bahwa dunia smartphone, dunia gadget, dunia yang tidak bisa kita lepaskan hari ini dan mudah-mudahan di tangan orang-orang yang baik, di tangan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan akan menambah kebaikannya, menambah keberkahannya. Jadi bukan menambah keburukan dan kemafsadatannya. Mudah-mudahan insya Allah ini akan membawa kebaikan bagi kita semua dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Dan tentu konten-konten ini juga saya kira sudah biasa dibuat, hanya saja belum sampai pada tahapan yang lebih advance karena pengetahuan yang belum didapatkan. Dan saya berharap semua peserta bisa mengikuti training dengan baik dan mengambil manfaatnya dengan baik insya Allah. Terima kasih sekali lagi para pengurus ID Jakarta Pusat, Dr. Hasim dan pimpinan semuanya yang selalu komunikasi, insya Allah mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Kiai Haji Ade Salamun atas sambutannya. eh Wah, saya belum siap pantun ini. Ya wes kita langsung serahkan aja ya acara hari ini kepada. Jadi hari ini acara kita akan di mastering atau dimoderatori oleh Mbak Ade. Ibu Ade ya. Saya manggil Ibu atau Mbak nih? Dokter Sari, izin sebentar. Sebelumnya Yes. kita foto bersama dulu Silakan, mungkin. Dok. Oh, sebelum pada disambi dengan kegiatan lain ya, boleh monggo, Dok. Sebelum acara dimulai kita foto bersama, mohon Wah, saya dapat pantun ini. Monggo kameranya di-on-kan, kita foto bersama. Siapa nih yang mau ngomong screenshot? Mas Irul ya? Pak Irul, tolong Pak Irul. Tadi. Siap. Dokter Tara, Dokter Aldila, izin dok ya. Dihitung dok ya. 3, 2, 1. Sekali lagi dok ya. 3, 2, 1. Oke, makasih dok. Cukup. Ya, terima kasih Mas Irul. Oke, saya dapat kiriman pantun nih dari Bapak Tua. Jalan-jalan ke Kota Bogor membeli kue dan telur dadar. Ayo terus berkarya, jangan kendor. Kita bersosmed ID menjadi tenar. Cakep. Mana cakepnya? Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Moderator kita hari ini sudah siap ya. Ibu Putri yang cantik. Ibu atau kakak nih? Kayaknya lebih pantas dipanggil kakak ya. Masih muda sekali nih Ibu moderator kita. Hari ini Mbak Putri Nur Fitriani. Ini seorang konten kreator punya ini IG atau TikTok ya, seblak neng otot.official. Monggo kalau mau di follow. Ya, pada Mbak Putri saya persilahkan. Saya izin. Ya, mohon izin terima kasih Assalamualaikum Mbak banyak. Putri. Waalaikumsalam. Ibu bisa dengar? Ada suara saya masuk? Suaranya kok nggak ada?
Oke, cek. Mohon izin, suara saya sudah masuk, Ibu? Sudah, Mbak, jelas. Oke. Ya, Mbak Putri saya Oke. persilahkan. Oke. Terima kasih banyak Ibu Sari untuk kesempatannya. Tadi Mohon saya izin agak Bapak. putus-putus ya. Oke. Bisa terdengar jelas sekarang? Jelas, Mbak. Silakan lanjut, Mbak. Jelas ya, Pak ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sari, Bapak Ibu dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Pusat. Mohon izin terima kasih jazakumullah khairan untuk kesempatannya. Mohon izin saya Putri yang akan menemani acara pada hari ini yaitu pelatihan konten kreator yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat yang berkolaborasi dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Izin, saya akan memandu pada acara hari ini. Sebelumnya, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat berkumpul meski di ruang Zoom. Semoga nanti ada kesempatan kita semua bisa berkumpul secara langsung. Mohon izin Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam naungan ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai acara hari ini, mungkin seperti Bapak Ibu yang tadi, saya izin mau pantun juga nih Ibu Bapak ya. Jadi saya dapat pantun juga hari ini, yaitu pergi ke pasar pakai motor, jalanan becek, bikin baju kotor. Mohon izin Bapak Ibu dokter, insya Allah hari ini kita pelatihan konten kreator. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya pada sesi kali ini saya akan menemani untuk pelatihan konten kreator yang insya Allah pada kesempatan kali ini tuh kita akan ada 4 pertemuan Bapak Ibu ya yang sudah diinformasikan sebelumnya. Jadi nanti ada 4 sesi di setiap hari Jumatnya yang insya Allah dilaksanakan setiap pukul 1:30 untuk memulai acara. Jadi alhamdulillah tadi sudah bergabung juga 15 menit sebelum acara berlangsung. Alhamdulillah di sini sudah bergabung kurang lebih ada 22 peserta Bapak Ibu ya yang sudah mendaftarkan diri dan juga sudah bergabung pada sesi kali ini. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita pertemuan pertama untuk pelatihan konten kreator dengan judul yang sudah Bapak Ibu ketahui yaitu membangun citra profesional lewat konten kreatif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan istilah konten kreatif, konten kreator yang saat ini sudah sangat dekat dengan kita. Yang mana dengan kata membangun citra itu Bapak Ibu memiliki profesi seorang dokter, bagaimana nih kita bisa menginfluence, bisa mempengaruhi banyak orang dan bisa bermanfaat dengan cara konten kreator. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan dibersamai dengan narasumber luar biasa, yaitu Ibu Erna Prihan, yang mana beliau seorang konten kreator juga yang dengan owner itu Dapur Erna. Boleh Bapak Ibu cek juga di Instagramnya, di TikToknya juga ada. Beliau adalah seorang baker atau seorang pemasak yang bisa mempersonal branding dirinya sebagai seorang pemasak melalui Instagram, melalui TikTok, jadi melalui sosial media. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, akan kita bersama-sama mengetahui tentang pelatihan konten kreator ini mengenai apa sih itu konten kreator, tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, lalu yang selanjutnya mengenai potensi dan peluang sebagai konten kreator. Yang selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai jenis ide konten kreatif di sosial media, karena banyak banget Bapak Ibu ya jenis-jenis yang ada di sosial media tersebut. Yang selanjutnya yaitu gimana sih caranya membangun personal branding sesuai profesi dan bidang keahlian di sosial media. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak semuanya adalah seorang dokter, namun tidak menutup kemungkinan mungkin memiliki usaha, memiliki bisnis yang bisa nanti diangkat menjadi sebuah konten dan juga bisa menyebar luas untuk pasar. Insya Allah akan dipandu oleh saya, yaitu saya juga insya Allah alhamdulillah sebagai konten kreator juga dengan akun yang saya kelola yaitu sebelahngotot.official. Alhamdulillah sekarang sudah kami bangun untuk TikToknya dengan jumlah kurang lebih 70-80 ribu followers, lalu untuk Instagramnya kurang lebih sekitar 10 ribu. Itu qadarullah kena ini hack. Tapi alhamdulillah kami sudah bangun untuk viewsnya udah sampai mencapai 3 juta. Itu melalui proses menjadi content creator. Bapak Ibu gimana sih caranya? Nanti akan belajar pada sesi kali ini. Izin menyampaikan Bapak Ibu untuk peraturan webinar pada kali ini agar kondisivitas kita tetap terjaga. Yang pertama mohon dipastikan untuk koneksi internetnya stabil Bapak Ibu ya dimanapun berada, karena kita bersifat
virtual mungkin. Jadi dipastikan untuk koneksi internetnya stabil, lalu cek audio speakernya mungkin tadi sudah terdengar juga dengan jelas untuk suara saya, mungkin nanti dicek juga dari narasumber. Lalu peserta diharapkan menghidupkan kamera. Silakan Bapak Ibu untuk on cam agar lebih interaktif nanti ketika kita berdiskusi. Lalu mohon izin untuk mute terlebih dahulu ketika proses penyampaian materi, dan jika nanti ada langsung pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu untuk langsung mengetikkan saja di kolom chat. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk bacakan, atau Bapak Ibu langsung berinteraksi dengan narasumber, kami persilahkan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung, akan berdiskusi dengan seorang konten kreator, yaitu Ibu Erna Prihan, yang mana beliau merupakan owner Dapur Erna. Masya Allah. Bu Erna sudah bergabung di ruang Zoom kali ini? Iya, sudah Mbak Putri. Alhamdulillah. Salam Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Ibu, insya Allah hari ini kita pertemuan pertama Ibu ya untuk pelatihan Ya. konten kreator bersama Bapak Ibu Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Pusat. Iya, iya. Oke, ya Ibu, silakan mungkin nanti Ibu menyampaikan, nanti bagi Bapak Ibu dokter lainnya yang mau ada pertanyaan silakan langsung ditanya aja mungkin Ibu ya di kolom chat Iya, ya. betul. Baik, terima kasih Oke. Ibu untuk sudah berkenan. Langsung nih kita akan diskusi aja karena terlihat Bapak Ibu juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan, dan kita langsung nanti ada insight dari Ibu Erna untuk mengenai konten kreator. Ibu juga sudah siap ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Semoga lancar Ibu. Pada Bu Ya. Erna kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri untuk kesempatannya, dan sebelumnya saya menyapa dulu Bapak Ibu semuanya di sini, para dokter hebat-hebat. Saya merasa kayaknya jadi minder, insecure nih. Baru pertama kali ini saya berbicara sharing di depannya orang-orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya sharing sedikit tentang pengalaman saya selama 3-4 tahun terakhir ini mengenai konten creator ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan bisa jadi job sampingan dari profesi seorang dokter yang cukup hebat ini. Ya, sebelumnya perkenalkan saya dulu. Saya adalah biasa dipanggil Erna Prihan di sosmed. Ibu rumah tangga dengan 3 orang anak dan suami seorang bankers di salah satu BUMN. Kebetulan karena suami dinasnya pindah-pindah, jadi saya stay-nya pun juga pindah-pindah dari daerah satu ke daerah lainnya di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini saya menggeluti dunia digital marketing sebagai influencer dan content creator baking cooking, karena memang passion saya di situ, hobi saya baking. Jadi akhir tahun-tahun terakhir ini saya share di sosmed, kemudian tanggapannya begitu bagus, impact-nya juga bagus kepada saya, dan semuanya akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan saya udah dipercaya menjadi influencer dari beberapa brand-brand peralatan baking cooking terkenal, juga bahan-bahan makan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan baking cooking. Dan apa pencapaian engagement yang saya dapat selama ini kurang lebih 3-4 tahun terakhir ini sudah alhamdulillah lumayan cukup banyak. Jadi dari beberapa endorse yang saya terima itu di rumah saya sekarang, kalau untuk peralatan baking seperti oven, mixer, itu saya udah nggak pernah beli lagi. Kurang lebih ada 15 oven sekarang, 10 mixer, kemudian peralatan yang lain-lain sampai penuh rumah saya. Itu semuanya saya dapatkan gratis dari endorsement sebagai influencer. Dan untuk cuan itu mungkin ini saya pamer juga ya, pamer dalam arti untuk memotivasi dan untuk memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa sebagai content creator itu ternyata cukup menghasilkan gitu, menghasilkan cuan di jadi bukan hanya kadang-kadang kalau kita menjadi influencer yang hebat, yang lebih terkenal lagi, itu penghasilannya justru melebihi penghasilan pokok ya sehari-hari gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi itu tadi sekilas tentang
apa yang saya gelutin selama ini, dan sekarang saya berkembang di 2 platform yaitu Instagram dan TikTok, juga YouTube. YouTube tidak terlalu banyak karena saya memang tidak terlalu intens untuk di situ. Yang saya intens untuk share konten saya itu di Instagram. Instagram, alhamdulillah follower saya sampai hari ini sudah 128.000. Kemudian di TikTok kurang lebih 29.000 lebih. Nah, dari semua itu yang saya share adalah tentang konten-konten memasak, konten. Jadi topik saya itu, niche saya itu tentang baking cooking. Nah, yang saya jelaskan di sini mungkin Bapak Ibu semua udah tahu ya, apa sih konten kreator itu ya? Konten kreator itu adalah orang yang membuat konten dalam berbagai bentuk, bisa berupa foto, video, digital art, podcast, tulisan dan sebagainya, yang bisa dikonsumsi oleh orang lain. Nah, mungkin Bapak itu semua udah tahu ya. Jadi itu bisa di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Lalu, apakah menjadi konten kreator itu bisa menghasilkan? Alhamdulillah, so far bisa banget. Jadi bahkan bisa menjadi pekerjaan tetap jika sudah profesional mendalaminya. Bahkan sudah banyak sekarang tuh perusahaan-perusahaan ya yang meng-hire para konten kreator untuk mempromosikan keperluan marketing mereka. Nah, tapi di sini kita mulai belajar untuk menjadi konten kreator sendiri dulu ya, bekerja untuk diri sendiri atau self-employed aja dulu. Jadi siapa saja sih yang bisa menjadi konten kreator? Siapapun bisa ya Bapak Ibu, siapapun bisa menjadi konten kreator. Masalah bisa menghasilkan atau uang itu nanti bonus ya, itu tergantung dari bagaimana grow dan memperluas jangkauan audiensnya. Nah, kenapa sih sekarang banyak banget bermunculan konten kreator? Karena saat ini menjadi konten kreator itu memang peluang bisnis digital yang menjanjikan memang ya Mbak Putri ya, dan Ibu-ibu semuanya yang mungkin udah pernah terjun ke situ. Dan kita jangan hanya sebagai penikmat ya. Kalau bisa sekarang memang sudah waktunya kita itu yang membuat konten yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dari semua profesi. Jadi seperti profesi dokter pun contohnya, kalau Bapak Ibu pernah lihat ya yang udah viral-viral itu seperti dokter siapa tuh nomor dokter Rika ya, dokter Rika Devi itu. Itu punya juga dia channel YouTube dan Instagram. Di situ dia nge-share tentang ilmu-ilmu yang beliau punya, tentunya seputar kesehatan. Kemudian dokter Medok, kalau pernah lihat ya, dokter Medok yang sering seliweran di Instagram dan TikTok, itu juga penyampaiannya dia juga tentang kesehatan dan diimbui dengan embel-embel yang cara penyampaian yang lucu dan sebagainya. Nah, dari contoh itu semuanya, kenapa sih menjadi konten kreator itu menjanjikan ya? Pertama, hampir Suaranya hilang. Ya betul dok, hilang suaranya. ya. Kemudian kedua, adanya berbagai platform gratis untuk kita bisa membagikan konten tanpa harus bayar. Cukup download aplikasi, lalu kita bisa bebas share konten apa saja di sana tanpa harus bayar. Cukup download aplikasi. Beda dari zaman dulu ya. Hilang lagi suaranya. Videonya matiin. Mohon izin Bapak Ibu, ini sepertinya ada kendala sinyal dari narasumber. Mohon izin sebentar Ibu ditunggu karena begini kalau virtual Bapak Ibu ya, mohon izin karena ada kendala sinyal.
Bentar, saya konfirmasi, izin konfirmasi dulu untuk Bu Erna-nya. Untuk materi yang saat ini disampaikan, Ibu Bapak sudah kami kirimkan juga di grup. Jadi silakan nanti bisa dipelajari kembali, bisa sambil dibaca-baca juga pada proses Zoom kali ini. Kami sudah kirimkan di grup WhatsApp untuk materi pada hari ini, Bapak Ibu. Pak Ustadz Ade mohon izin, silakan Bapak, mohon izin, terima kasih banyak sudah berkenan menyampaikan sambutan dan membuka pada acara sesi kali ini. Terima kasih banyak Pak Haji Ade, Pak Ustadz Ade, termohon. Sudah dikonfirmasikan untuk narasumber, Bapak Ibu ternyata memang sedang ada internet error, ternyata dari Ibu Erna-nya. Insya Allah sebentar lagi akan segera bergabung. Sambil menunggu Ibu Erna bergabung kembali, boleh Bapak Ibu di sini kita sambil interaktif terlebih dahulu untuk saya bertanya nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sini juga sudah mempunyai Instagram atau bahkan TikTok? Jika ada yang sudah punya, boleh langsung on mic-nya saja Bapak Ibu. Siapa saja nih di sini Bapak Ibu dokter yang sudah memiliki akun Instagram atau bahkan belum ada juga yang punya, belum semuanya belum pada punya atau bagaimana? Boleh disampaikan Bapak Ibu? Sip, oke. Suara saya Ya, terdengar dengan jelas masuk ya? Oke, baru mau membuat ya Ibu Aldila. Oke, silakan Ibu untuk membuat akun Instagramnya. Oh, Dokter Cahyo, Pak Dokter itu sudah punya Instagram dan TikTok, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Bapak nanti tinggal mengoptimasikan, kita membuat konten, bagaimana kita bisa mempersonal brandingkan, membuat citra baik di Instagram ataupun TikTok. Oke, Ibu Aldila tadi baru akan membuat. Insya Allah hari ini nanti kita di Instagram, di grup bisa kita diskusikan, Bapak Ibu untuk saling follow juga boleh, silakan nanti kirimkan untuk link Instagramnya, kita saling follow untuk menaikkan Instagram followersnya. Oke, sudah punya Instagram, alhamdulillah ya, ada beberapa yang sudah punya, ternyata ada juga yang baru membuat. Silakan Bapak Ibu sambil nanti setelah selesai dari Zoom kali ini, pelatihan kali ini kami harapkan Bapak Ibu memiliki akun Instagram secara pribadi langsung ya. Bapak Ibu yang sudah punya akun Instagram, silakan untuk menuliskan akun Instagramnya di kolom chat. Kami persilakan untuk nanti kita langsung follow-followan Bapak Ibu ya. Saya udah punya 3 akun, Masya Allah. Alhamdulillah Mbak besar. Putri, Oke, Bu Erna mohon sudah maaf Bapak kembali. Ibu semuanya. Ini internet di sini saya kebetulan domisili di Palembang, jadi di sini kayaknya lagi ada kurang bagus beberapa hari ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Erna sudah kembali, dipersilakan Bu. Iya, iya. Jadi saya lanjutkan ya. Tadi nyampe mana ya? Adanya platform gratis ya. Platform gratis yang bisa kita jadikan sarana untuk share konten-konten kita ya. Jadi kalau zaman dulu nih kalau kita mau share semua karya-karya kita di media, baik itu di majalah, di tabloid atau di televisi itu susahnya minta ampun. Kita harus bekerja keras dulu ya. Apalagi kalau ingat saya zaman dulu saya kebetulan suka nulis juga kalau mau ngirim cerpen katakan atau puisi-puisi di majalah atau di koran-koran. Itu saya ngirim sampai 10 sampai 15 kali belum tentu satu kali diposting gitu ya, ditayangkan gitu, dimuat di koran atau di tabloid yang kita kirimin itu. Jadi zaman dulu jadi berbeda banget. Kalau zaman sekarang kan udah banyak sekali sarana yang kita pakai, yang bisa kita pakai secara gratis. Nah, itu kita tinggal upload aja sekarang udah banyak yang nonton. Jadi kadang-kadang
konten-konten yang tidak kualitasnya mungkin yang menurut kita tidak kurang oke pun, yang biasa aja, tapi mungkin yang menghibur atau mungkin yang mengedukasi, tiba-tiba bisa viral gitu ya. Jadi banyak viewers, banyak ratusan ribu, bahkan jutaan yang nonton. Jadi makanya Bapak Ibu, para pemula yang belum pernah terjun menjadi konten creator ini tidak perlu khawatir. Jadi meskipun masih amatiran, bikin konten nggak masalah. Jadi share saja di sosmed, tetap nanti akan ada yang nonton. Ya. Kemudian alasan ketiga, kenapa kita harus menjadi konten creator? Ya, nggak harus ya, tapi jadi sampingan. Jadi bisnis yang menjanjikan gitu ya, bisnis sampingan yang menjanjikan ya Mbak Putri ya. Jadi kita bisa sharing apa saja. Jadi sebagai meskipun itu tidak menghasilkan katakan, tapi kita bisa mendapatkan hal positif di situ. Kita bisa menyampaikan semua hobi kita, inspirasi kita, ilmu kita gitu ya untuk orang-orang yang melihatnya. Insya Allah jika itu bisa bermanfaat buat yang menonton, itu alhamdulillah banget gitu ya, bisa menjadi tambahan sedikit pahala untuk kita gitu. Jadi contoh-contohnya itu misalkan kalau kita punya hobi masak ya udah di-share aja. Pada saat kita masak, kita membuat sesuatu untuk orang-orang yang di rumah, atau yang Bapak Ibu semua yang udah punya usaha di rumah, misalkan udah punya usaha jualan kue, atau punya toko, atau punya koleksi tanaman, itu bisa dijadikan konten, bisa di-share gitu ya, ilmu-ilmunya untuk dinikmati para audiens gitu yang sering membuka sosmed gitu. Ya, dan bahkan sebagai profesi pun ya, bahkan pekerja profesi pun seperti seorang guru atau bahkan seperti dokter Bapak Ibu semuanya, itu banyak banget hal-hal yang bisa di-share. Jadi tentang ilmu kesehatan, tentang apa-apa yang perlu kita, seperti yang tadi saya contohkan di atas tadi, yang dokter medok itu setiap hari dia hanya nge-share bagaimana jika tulang kita merasa kesleo atau terkilir, bagaimana caranya supaya setiap hari kita merasa fresh kayak gitu. Dia hanya mencontohkan gerakan-gerakan yang ringan dan itu banyak banget viewersnya, banyak banget yang nonton kayak gitu ya. Jadi apapun profesi kita bisa kita jadikan konten. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus menjadi content creator? Jika sudah melalui proses itu semuanya dan akun Bapak Ibu sudah dikenal banyak orang, itu kita bisa menjadi influencer yang tadi saya sebutkan ya. Jadi apa itu influencer? Influencer adalah orang yang dipakai jasanya untuk mempromosikan suatu produk lalu dapat bayaran. Dan sekarang perusahaan-perusahaan besar pun juga banyak banget yang memakai jasa influencer ya untuk mempromosikan produk-produknya tanpa harus membayar semahal seperti dia mengiklankan produknya di media TV dan lain sebagainya. Ya, jadi yang penting saat ini bagi konten kreator pemula itu adalah bagaimana cara membuat konten sehingga bisa menarik untuk dikonsumsi orang. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi seorang konten kreator? Yang pertama, kita sebelum share, sebelum kita membuat konten, itu adalah menentukan niche atau topik dulu. Jadi topiknya apa? Jadi minimal maksimal hanya 2 topik. Jadi 1 atau 2 topik. Jangan random setiap hari nge-share, misalkan hari ini saya nge-share tentang makanan, besoknya saya nge-share tentang olahraga, besoknya lagi nge-share tentang cara berdandan seperti itu. Jadi nanti algoritma medsos itu, algoritma Instagram atau TikTok itu susah membacanya. Ya, jadi harus menentukan 1 topik. Kemudian yang kedua, memilih platform utama. Jadi kita harus tentukan dulu platform apa nih yang mau kita share untuk konten-konten kita. Ada YouTube, Instagram, TikTok, atau Facebook. Kemudian yang ketiga, buat konten sesuai problem audience. Itu yang paling banyak diminati, yang paling banyak viewersnya ya. Jadi sesuai problem audience. Kemudian yang terakhir itu konsisten. Nah, ya kita bahas yang pertama, menentukan topik. Jadi apa sih gunanya menentukan niche atau topik ya? Jika kita membuat konten, itu salah satu bentuk branding. Jadi memperkenalkan diri, siapa sih saya ini gitu ya? Siapa sih saya ini? Jadi misalnya nih topik
saya kan setiap hari saya nge-share resep-resep makanan. Jadi topik saya hanya satu, yaitu tentang baking cooking. Kemudian kalau Bapak Ibu punya kegiatan di rumah, misalkan di luar profesi sebagai dokter ya, misalkan punya hobi olahraga nih setiap hari, bisa aja, jadi di-share aja tentang olahraga. Setiap hari kita harus jalan, apa sih untung ke apa itu hal positif yang kita dapat pada saat kita setiap hari jalan kaki, misalkan kayak gitu, atau lari atau dan sebagainya. Jadi apapun yang kita share tentang kesehatan, tentang olahraga. Nah, kemudian setelah kita menentukan topik apa yang nanti kita akan share, baru kita belajar mulai membuat video konten. Bagaimana step awal membuat video? Jadi tentu saja mungkin kalau Bapak Ibu sebagai dokter pasti udah banyak menghadapin pasien ya, itu kita anggap sebagai audiens saja gitu. Jadi mungkin tidak terlalu sulit. Beda nggak ya menghadapi pasien dengan menghadapi kamera ya Mbak ya? Mbak Putri ya? Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk membuat konten langkah awal biasanya kita belajar ngomong dulu di depan kamera. Kalau mungkin Bapak Ibu semua kan biasa kalau kita pernah ngelihat orang suka ngevlog gitu ya. Kalau orang yang tidak terbiasa memang itu akan kaku sekali, nggak pede gitu ya. Mau ngomong apa sih, ngomong apa gitu ya. Kalau kita langsung mau ngevlog gitu. Jadi untuk memulai itu kalau kita sama sekali belum pernah mencobanya, kita belajar ngomong dulu sendiri di rumah. Kita taruh kamera di depan, lalu kita ngomong apa saja. Mungkin misalkan hari ini saya mau bikin topik tentang berdandan nih, gimana ya cara bikin alis yang bengkok ke atas gitu kan, misalkan gitu. Jadi situ kita bikin draft dulu, misalkan kalau nggak pede ngomong langsung gitu ya, nggak terbiasa ngomong secara langsung, kita bikin draft dulu, kita baca, baru kita ngomong di depan kamera. Nah dari situ baru itu kita kerjakan ulang-ulang, ya kita kerjakan ulang-ulang. Kemudian itu kalau konten yang ini ya, konten yang kita mau secara langsung berinteraksi dengan audiens ya. Jadi kita belajar untuk ngomong dulu di depan kamera, kemudian kita ulang-ulang itu, habis itu kita tonton lagi. Misalkan kalau kita biasanya kalau habis nyoba-nyoba nih ya, nyoba-nyoba ngomong di depan kamera, terus kita lihat lagi kok kayaknya jelek banget ya muka gue gitu kan. Kadang-kadang nggak pede ya gitu ya. Nggak apa-apa, jadi itu memang perlu kebiasaan. Karena semakin sering kita membiasakan diri untuk ngomong di depan kamera, insya Allah nanti muka jelek kita nih, itu nggak akan kelihatan gitu ya. Apalagi yang kalau kita share itu tentang edukasi, tentang hal-hal yang menginspirasi banyak orang. Itu orang nggak akan fokus ke muka kita, tapi fokus ke hal-hal yang kita share tadi itu. Share yang menarik itu tentang mengedukasi atau menginspirasi banyak orang itu ya. Kemudian setelah kita mencoba membuat video beberapa kali, jadi kita bikin aja video kurang lebih 5-10 video lalu kita simpan. Kita pilih kira-kira mana yang kita paling bagus. Nah, untuk Ibu-ibu di sini semuanya, Bapak Ibu di sini untuk video untuk aplikasi atau edit video itu nanti ada pelajarannya sendiri mungkin ya Mbak Putri ya. Cara ngedit video itu di aplikasi apa itu banyak sih. Mungkin saat ini kalau kita habis rekaman mungkin untuk nyambung-nyambunginnya, untuk ngeditnya itu bisa, selama ini saya hanya pakai CapCut aja. Ada VN, CapCut, ada Snapseed kayak seperti itu ya. Nanti bisa di-download di YouTube, banyak banget itu. Kalau kita cara ngedit video gitu ya, nyambung-nyambungin video-video yang udah kita bikin. Jadi kita ngomong sepenggal seperti kita syuting film aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bikin video konten itu seperti itu. Jadi kita rekaman dulu, ngomong sepenggal, matikan, ngomong lagi, sambung lagi, matikan, sambung lagi, matikan, baru nanti kita edit di salah satu aplikasi untuk disambung-sambungkan. Nah, untuk cara ngeditnya itu memang harus benar-benar belajar ya, belajar secara intens. Nah, gimana kalau kita nggak pede ngomong nih, kalau mau bikin konten tapi saya nggak pede ngomong di depan kamera, saya nggak pede nampakin muka saya gitu di depan kamera seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita share aja video yang hanya menunjukkan tangan kita. Seperti ini nih contohnya nih, mungkin bisa di-share ya. Saya ini membuat contoh video hanya slide gambar, kemudian hanya saya isi dengan tulisan-tulisan. Ya mungkin di share screen-nya bisa
Bisa diputer ya Mbak Putri ya. Gitu ya yang saya contohkan itu. Yang tentang bakso goreng gitu. Kebetulan Ibu ini untuk filenya PDF ya, tidak bisa menampilkan videonya Oh, nggak Bu. bisa menampilkan video ya. Paling Oke. nanti menyusul Ibu kita Oh kirim iya, ke oke. grup aja. Iya, betul. Nanti file ini bisa dikirimkan ke teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan kita tidak pede nih menampilkan muka kita untuk membuat konten, nggak masalah. Jadi kita tetap aja share konten hanya berupa gambar, kemudian berupa tulisan. Nah ini scroll ke bawah lagi coba Mbak Putri. Nah ini contoh konten hanya teks dan text capture ya yang di capture gitu ya. Jadi misalkan kayak gini, 4 top tips bisnis online yang tepat di tahun dulu. Jadi tulisan-tulisan ini, jika tulisan-tulisan ini bermanfaat, mengedukasi, menginspirasi, itu insya Allah tetap banyak yang nonton gitu, tetap ada aja yang nonton kayak gitu ya. Jadi nggak perlu harus menunjukkan diri, kalaupun mau bikin konten-konten gitu ya. Jadi nanti kalau udah terbiasa, saya pun dulu awal-awal membuat konten itu juga saya nggak pede untuk ngomong di depannya audiens langsung atau ngomong di depan kamera yang udah saya rekam, saya edit bolak-balik pun tetap saya nggak pede. Saya ngerasa suara saya kok cempreng banget gitu ya, gitu. Jadi awal-awal memang, tapi seiring dengan berjalannya waktu, makin lama saya sering diajak, masih dipanggil-panggil seperti ini, sering ngomong di depan banyak audiens gitu kan. Itu akhirnya jadi ngerasa oh, ternyata nggak apa-apa gitu ya. Jadi orang nggak ngelihat dengan suara jelek saya, nggak ngeh dengan muka jelek saya gitu. Yang dia perhatikan adalah konten apa yang saya share gitu, masakan apa, resep apa yang saya share kayak gitu. Jadi ternyata kalau konten-konten yang kita share itu adalah konten-konten yang memberikan inspirasi, mengedukasi atau menghibur, itu pelakunya itu tidak terlalu diperhatikan. Jadi yang diperhatikan adalah isi kontennya. Ya, begitu ya Bu. Jadi kemudian selanjutnya adalah memilih platform. Jadi kita harus tentukan dulu platform apa yang mungkin nanti kita akan share pertama nih. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum punya Instagram, TikTok, atau YouTube, boleh download dulu. Untuk saat ini yang paling gampang sih untuk mendapatkan followers banyak itu adalah TikTok dan Instagram. Jadi lebih baik kalau kita mau mencoba awal untuk share konten itu memang boleh di TikTok. Karena TikTok sama Instagram itu bisa mirroring ya. Jadi kalau kita nge-share Instagram, bisa kita copy untuk di-share juga di TikTok gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuat video ulang. Dan di TikTok itu yang paling cepat untuk menaikkan followers. Jadi pada saat kalau Instagram masih agak berat ya, karena Instagram itu mungkin pembacaan algoritmanya nggak agak ribet juga ya dibanding dengan TikTok. Kalau TikTok itu semakin banyak yang nonton, itu dia akan semakin naik ya, penontonnya virusnya itu akan semakin naik. Jadi gampang banget mendapatkan follower dari situ, itu banyak banget. Jadi kayak kemarin saya baru nge-share baru 3 hari ini ya, itu di TikTok itu follower saya naik hampir 3.000 cuma 2 hari. Pada saat saya nge-share tentang nastar, tentang tips membuat nastar gitu ya. Karena kebetulan ini mau lebaran, jadi saya share-nya yang apa kira-kira yang trending, yang viral menjelang lebaran. Karena yang berhubungan dengan baking cooking itu biasanya kalau menjelang lebaran yang viral ya tentang kue-kue kering gitu. Jadi saya mengambil momen itu untuk share-share tentang kue kering. Nah dari situ banyak banget nih followersnya, sampai akhirnya follower saya baru cuma 2 hari udah naik sampai 3.000-an. Ya itu tadi. Jadi platform apa yang paling bagus? Platform untuk pemula itu adalah Instagram dan TikTok. Kalau YouTube itu masih agak berat ya, karena kalau YouTube kita harus membuat video kontennya itu yang benar-benar edukasinya itu agak panjang biasanya. Tapi kalau TikTok kita bikin video pendek aja itu udah banyak banget yang lihat. Ya. Terus kemudian buat konten itu sesuai kebutuhan audiens. Jadi artinya jika tujuan kita membuat konten itu untuk menghasilkan cuan ya. Jadi jangan membuat konten hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi contohnya misalkan hanya share-share foto atau share-share kegiatan kita sehari-hari, lagi jalan-jalan di mana, nggak apa-apa sih kalau itu untuk akun pribadi ya. Tapi kalau
tujuan kita untuk share konten itu untuk keperluan ditonton khalayak rame gitu ya, dan akhirnya nanti akan menghasilkan cuan, itu lebih baik memang share konten itu yang mengedukasi, yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Bagaimana maksudnya sesuai kebutuhan audiens? Jadi misalkan kayak Bapak Ibu sebagai dokter bisa nge-share tentang masih ada nggak sih dampak dari pandemi COVID kemarin saat ini gitu. Misalkan kayak gitu contohnya ya gitu. Sekarang ini flu ini sedikit-sedikit dibilang COVID gitu ya. Sekarang saya tapi flu tapi waktu tes kemarin dibilang COVID, positif COVID, tapi udah nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya apa sih yang dibutuhkan orang-orang saat ini, info-info tentang kesehatan, misalkan tentang pasca pandemi kemarin, apa sih info yang dibutuhkan. Nah, itu yang kita share gitu ya. Itu kalau kita sebagai profesi sebagai dokter, kalau sebagai misalkan sebagai seperti saya baking cooking, apa sih yang dibutuhkan orang-orang saat ini untuk mau lebaran ini seperti itu tadi contohnya saya nge-share tentang kue kering. Jadi ternyata tanggapannya banyak. Jadi apa yang dibutuhkan audiens itu yang kita share. Jadi bukan melulu tentang diri kita, karena sebenarnya orang nonton itu nggak peduli dengan orang lain gitu ya, yang dia pedulikan dirinya sendiri. Makanya kalau ada hal-hal yang dia dapat tentang ilmu yang dia cari, kemudian ketemu, itu insya Allah akan menaikkan yang kita share, menaikkan followers juga. Nah, sekarang bagaimana cara memulainya untuk menjadi content creator? Pertama kita harus punya aplikasi platform dulu itu tadi ya. Kita kalau nggak punya Instagram atau TikTok kita download dulu. Lalu kita share setiap 2 hari minimal 1 kali konten gitu ya, 2 hari sekali. Terus kemudian untuk caption jangan lupa ya disertakan. Jadi memang harus ada keterangan-keterangan yang menarik yang untuk memancing audiens itu untuk melihat gitu. Kemudian setelah kita share konten itu jangan lupa hashtag. Hashtag itu adalah salah satu hal yang untuk memudahkan pencarian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat info tentang apa-apa ya di sosmed itu kan suka ngetik misalkan kalau ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu mau cari resep tahu goreng, misalkan tahu goreng crispy, nanti dia ketik gitu. Kalau kita ngetik bikin hashtag setiap kali share konten, lalu kita pakai hashtag sesuai dengan tema kita, itu akan memudahkan orang untuk menemukan kita, gitu ya. Jadi kalau kita jangan lupa, jadi share konten itu selalu ada hashtag-hashtagnya. Jadi seperti ini yang saya tulis di sini, misalnya tips mengatasi kulit merah karena alergi makanan, nah kayak gitu ya. Nah nanti di hashtagnya ditulisnya alergi makanan, alergi kulit karena makanan, tips mengatasi alergi kulit. Nah pada saat salah satu orang ngeklik salah satu hashtag yang kita tulis ini akan muncul nih konten kita di laman mereka. Ya, gitu. Itu salah satu tipsnya bagaimana konten kita bisa dilihat orang. Kemudian yang terakhir itu adalah konsisten. Kita harus konsisten ya, harus konsisten dalam arti jangan hari ini share kemudian males 2 minggu lagi baru di share. Kemudian lagi rajin-rajinnya share nih setiap hari nge-share, sehari bisa sampai 2-3 kali share. Itu nggak akan terbaca malahan oleh algoritmanya Instagram atau TikTok ya, karena terlalu sering ataupun terlalu jarang itu akan susah ditemukan oleh algoritma atau parameter yang menentukan konten kita itu bisa dilihat atau enggak gitu oleh para audiens yang mencari ya. Kemudian ya untuk penggunaan hashtag itu tadi ya, itu sudah akan membantu menaikkan jumlah pengunjung di laman kita. Nah kemudian yang terakhir itu adalah semakin banyak orang melihat postingan kita atau menonton postingan kita yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, maka dengan mengeksplor pencarian di laman medsos mereka, itu akan memudahkan kita juga menambah followers kita. Nah, kalau kita sudah makin banyak followersnya, sudah makin banyak yang nonton konten-konten kita, itu akan dengan mudah kita akan mendapatkan apa yang kita mau ya Mbak Putri ya. Jadi kita semakin banyak mendapatkan
tawaran untuk menjadi brand ambassador atau menjadi influencer atau di-endorse oleh beberapa produk yang berkaitan dengan konten-konten kita. Makanya kenapa yang saya bilang tadi, kita kalau membuat konten itu harus satu topik minimal ya. Jadi kalau ada orang yang mau endorse kita, nanti dia tahu, oh ibu ini nih, ini khusus dia suka baking. Berarti bisa nih saya endorse dia produk baking cooking, misalkan wajan atau mixer atau oven, karena memang konten saya hanya khusus itu. Jadi semua orang yang melihat apa yang saya share itu akan menarik untuk membeli produk itu. Itu salah satu jasa yang kita berikan untuk para brand-brand yang mengendorse kita. Kemudian kalau misalkan kita nggak hanya baking cooking ya, misalkan kalau konten-konten kita tentang kesehatan, pasti nanti akan datang juga perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang berhubungan dengan hal itu. Misalkan kalau kesehatan kita di endorse-nya, kalau saya lihat ya tentang alat-alat ini ya Mbak Putri ya, misalkan kayak laptop, komputer, atau alat-alat kesehatan yang harganya itu malah justru lebih jauh lebih mahal, yang harusnya kita tidak terbeli, dengan kita di endorse bisa terbeli dengan gratis. Ya, itu tadi sebenarnya sedikit yang saya share tentang pengalaman saya sebagai influencer dan konten kreator memasak ya, karena saya ibu rumah tangga yang mau suka masak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memulai ya dari sekarang untuk bisa menjadi konten kreator. Sebenarnya memang tidak susah, tapi memang harus niat. Jadi harus dimulai dari sekarang. Karena setiap konten yang kita buat itu adalah peluang untuk menginspirasi, untuk belajar dan tumbuh lalu menghasilkan, insya Allah. Hitung-hitung jika itu bermanfaat buat orang lain, alhamdulillah itu bisa menjadi tambahan pahala buat kita. Ya, demikian ya Mbak Putri, sedikit yang saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jika ada pertanyaan silahkan, mungkin tentang hal-hal yang berhubungan dengan konten kreator, sebisa mungkin jika saya mampu saya akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erna untuk pemaparannya mengenai konten kreator tadi sebagai awalan Ibu ya, materi mengenai apa Iya. sih konten kreator dan potensi apa aja yang bisa dimiliki ketika menjadi seorang konten kreator. Nah, Ibu tadi sedikit aku jelasin juga nih Bu tadi sampaikan mengenai tadi sebelum ketika Ibu lagi ada kendala sinyal, jadi kita sudah mengirimkan Instagramnya, akun Instagram masing-masing dari para ibu dokter di sini. Jadi nanti semoga bisa jadi mutualan kalau bahasanya gitu ya. Oh iya, betul. Kita saling follow Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah, jadi nanti bisa saling follow Iya, untuk betul. Bapak Ibu lainnya. Oke, Iya, seperti betul. itu Ibu. Terima kasih banyak Bu Erna untuk pemaparan Sama-sama. materinya yang luar biasa banget tadi untuk materi intinya mengenai konten kreator. Pasti ini Bu tadi setelah pemaparan materi dari Ibu ada berbagai pertanyaan atau rasa penasaran dari Bapak Ibu dokter, Ikatan Dokter di Jakarta Pusat ini yang sudah bergabung di ruang Zoom, kurang lebih ada 22 peserta mungkin yang bergabung di ruang Zoom kali ini. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin ya Bu Erna ya, langsung kita bisa Iya, lakukan boleh sesi silakan. interaktif aja untuk bertanya secara langsung. Nah, namun sebelum langsung ke on mic, ini ada pertanyaan dari Ibu Dokter Aldila yang melalui kolom chat. Ibu izin saya bacakan Ibu ya. Iya, silakan Mbak. Untuk pertanyaannya adalah mengenai sharing mungkin Bu ya, mengenai awal mula Ibu menjadi seorang konten kreator itu bagaimana gitu. Awal mulanya itu seperti apa, lalu apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, apakah Ibu ini hire editor ataukah ada orang-orang di belakang layarnya Ibu? Seperti itu pertanyaan dari Ibu Aldi. Silakan Ibu. Iya, itu paling banyak dipertanyakan pada saat saya sharing ini ya, pengalaman seperti ini. Jadi Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Aldila. Iya, Ibu Albila. Jadi seperti selayaknya kebanyakan ibu-ibu yang lain, karena awalnya saya suka masak, suka baking. Jadi sebelumnya saya dulu karyawati sebuah perbankan ya. Kemudian menikah dengan suami, tidak boleh satu kantor, akhirnya saya resign. Kemudian menjadi ibu rumah tangga, pure menjadi ibu rumah tangga, dan
kebetulan memang saya dari awal suka baking cooking, dan awalnya saya tidak bisnis terima pesanan gitu aja ya, sedikit kecil-kecilan, jadi tidak menjadi apa itu, menjadi pekerjaan utama gitu. Jadi daripada saya hanya di rumah gitu kan, akhirnya kemudian muncul Instagram itu tahun berapa ya, 2014 kalau nggak saya. Itu saya awal-awalnya hanya share foto. Sebetulnya saya juga orangnya suka foto-foto gitu ya. Meskipun waktu itu zaman itu saya hanya foto pakai HP dengan HP jadul gitu ya, dengan kualitas gambar yang kurang bagus, tetap saya share. Saya share di Instagram waktu itu. Nah, pada saat awal-awal tahun 2019 kalau nggak salah itu saya hanya foto-foto, jadi apa yang saya bikin saya foto, saya taruh di Instagram. Kemudian yang nonton cuma sedikit, followersnya pun awal-awal hanya teman-teman yang segrup, teman-teman sekolah, teman-teman komunitas ibu-ibu di kantor suami gitu aja. Terus habis gitu udah yang follow itu aja. Terus nah, kemudian bagaimana saya terjun ke dunia konten kreator ini? Pada saat setelah saya share foto-foto itu, kemudian saya terus belajar. Saya melihat banyak contoh gitu ya, banyak contoh, kok banyak banget ya foto-foto yang video-video yang berseliweran dengan kualitas yang bagus-bagus gitu. Saya belajar sendiri, jadi saya belajar sendiri tanpa ada guru, tanpa ada mentor dari saya. Jadi zaman sekarang kan kalau mau belajar tinggal klik aja ya, tinggal klik di internet, di Google, kita googling, itu udah muncul semuanya. Jadi saya orangnya yang kepingin bisa apa-apa itu kepingin ini gimana sih caranya, saya belajar sendiri, termasuk bagaimana cara membuat konten itu tadi. Jadi awalnya saya hanya share foto, kemudian saya perbaikin kualitas foto saya, dalam arti bukan HP saya yang saya perbaiki ya, tapi kualitas foto gitu. Jadi foto saya gimana caranya share foto supaya bagus, supaya editannya itu enak dilihat gitu. Jadi saya belajar dari situ. Kemudian dengan aplikasi-aplikasi yang banyak ya bertebaran gitu. Kemudian merambah ke video gitu. Saya ngelihat juga contoh-contoh itu, kok bisa ya, ternyata kalau saya masak ini saya bisa di videoin juga nih. Akhirnya saya videoin. Dengan awal-awal tuh video juga ya cuman masih yang standar-standar aja gitu, dan hanya pakai HP gitu. Kemudian belajar ngedit pun saya edit sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, semua yang ada, kalau Bapak Ibu udah follow Instagram saya belum, Dapuer Erna ya. Itu jadi kalau melihat semua konten yang saya bagikan itu, percaya atau tidak itu semua saya yang edit sendiri. Tanpa editor, tanpa mentor sekalipun. Jadi semuanya saya videoin sendiri, saya edit sendiri, saya sambung sendiri, kemudian saya share. Jadi banyak pertanyaan, Mbak, itu yang ngeditin siapa? Itu yang bikinin video siapa? Semuanya saya kerjakan sendiri. Ya, jadi kok bisa asal kita belajar. Sebenarnya semuanya tuh bisa ya kita kerjakan ya. Kita kerjakan bisa asal kita memang ada waktu. Yang pertama niat dulu, kemudian ada waktu, kemudian kita pelajarin. Dan setiap hari saya terus belajar. Misalkan saya udah bisa nih bikin video yang ini, tapi kok saya merasa nggak puas, oh ternyata kan masih ada yang lebih bagus lagi nih, ini gimana caranya supaya seperti ini. Jadi saya belajar lagi. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri tanpa ada yang membantu. Jadi memang memerlukan waktu yang lama, karena itulah effortnya kita membuat video konten itu ya Mbak Putri ya. Itu nggak gampang sih sebenarnya memang. Jadi tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu semuanya, susah bikin video, enggak juga. Tapi asal kita kerjakan, yang penting kita harus mulai dulu. Jangan, ya deh nanti aja kayaknya susah. Enggak susah kalau kita kerjakan ya. Jadi sebenarnya itu tadi. Jadi semuanya saya kerjakan sendiri ya Ibu, siapa tadi yang bertanya, tanpa ada bantuan siapapun. Oke Mbak, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Oke, terima kasih banyak Bu Erna nih untuk responnya. Tadi berarti Ibu tuh mulainya dari foto-foto iseng-iseng dulu ya Bu ya, karena Iya, suka foto-foto masak, suka bikin kue, difoto, diupload, kok banyak diupload. yang suka gitu ya, jadi sampai Iya, merambah ke betul. video. Ibu menurut Ibu nih ya, kalau pengetahuan Putri itu memang konten yang sekarang lagi naik itu adalah berupa video ya Bu ya, Iya, reels gitu ya, video. video-video singkat ya, betul ya Bu ya? Iya, betul. Karena video itu ternyata lebih mengedukasi, lebih masuk gitu ya ke audiens itu, karena dia bisa melihat menonton langsung tutorialnya gitu kan. Kalau sebelum ini kan saya hanya share foto-foto. Kemudian satu lagi Mbak,
yang sangat mengedukasi, sangat menginspirasi semuanya itu bahwa saya tidak hanya mengeser foto hasil masakan, tapi juga menyertakan resep. Itu sebenarnya banyak banget peminat, kenapa orang akhirnya banyak berkunjung gitu ya, banyak memfollow ke akun saya itu karena saya juga ngeser resep-resep itu. Jadi yang banyak mereka butuhkan, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang memang notabene kerjanya hanya di rumah gitu ya, di rumah dan kepingin masak dan kepingin para pelaku UMKM, bisnis-bisnis kecil yang jualan-jualan kue kecil-kecilan itu semuanya pasti mencari para influencer atau bakers yang memang sering nge-share resep-resep kue ya. Jadi mungkin ibu-ibu kalau para ibu-ibu semuanya pasti udah paham lah kalau mau mencari resep pasti tinggal klik misalkan resep bolu gulung gitu, tinggal klik aja. Nanti akan muncul tuh semua tentang bolu gulung atau yang dicari gitu. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu ya untuk pengalaman-pengalaman yang insya Allah bermanfaat ini. Oke, Iya. izin melanjutkan Ibu nih untuk pertanyaannya itu ada dari Ibu Rizky Kusuma Wardani. Itu beliau bertanya mengenai bagaimana Ibu untuk bisa konsisten. Ya, ini jadi PR setiap konten kreator ya, mengenai konsisten gitu. Yang mana ini poin keempat gitu ya dari konsisten itu. Jadi Iya. persyaratan utama gitu ya harus buat konsisten. Nah, itu gimana sih Bu tipsnya? Iya, Nah, memang kembali gitu tadi Mbak ya ke semangat dan niat ya. Jadi memang kita kalau saya punya plan, jadi saya harus saya bikin plan yang saya tulis ya misalkan apalagi sekarang saya sudah banyak terikat dengan kerjasama dengan banyak brand gitu ya. Jadi dalam seminggu itu saya harus nge-share konten video minimal 3-4 kali dari brand-brand yang kerjasama dengan saya. Jadi mau nggak mau itu memang harus mewajibkan saya harus gitu, harus saya kerjakan gitu. Nah, untuk para pemula gimana konsisten? Ya itu tadi tergantung dari niat. Saya harus bisa. Saya harus konsisten, saya harus bisa melakukan ini. Jadi saya tulis nih, besok saya mengerjakan ini. Misalkan besok saya mengerjakan konten tentang marble cake misalkan. Oke. Misalkan ternyata besok saya terkendala dengan kebetulan saya ada banyak kegiatan organisasi juga ya di perbankan gitu. Kemudian berbenturan nih dengan kegiatan di luar, organisasi di luar. Tapi saya punya kewajiban untuk nge-share konten hari ini. Jadi mau nggak mau tetap saya harus membagi waktu bagaimana saya harus bisa jalan dua-duanya gitu kan. Jadi makanya karena saya sebagai ibu rumah tangga, tentu saja yang pertama saya kerjakan adalah kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga dulu. Memasak untuk keluarga, ngurusin suami, ngurusin anak, beres semuanya, baru saya kerjakan hal lain yang di luar kewajiban saya sebagai ibu gitu. Nah itu memang memerlukan effort yang luar biasa. Jadi itu tadi, jadi kita harus bisa menyediakan waktu gitu ya, bisa benar-benar bisa membagi waktu kita dan ya tenaga, tentu saja tenaga gitu ya untuk mengerjakan itu semuanya gitu. Jadi memang konsisten itu diperlukan ya tergantung dari diri kita sendiri ya Mbak ya. Dari kita harus bangun mindset bahwa saya harus konsisten gitu. Itu yang harus kita lakukan itu. Oke, terima kasih banyak Bu Erna. Jadi perihal niat dan juga konsistennya tuh untuk menuntaskan apa yang kita tuju. Jadi gitu Iya. ya, karena kita ada tujuan untuk membantu. Ada tujuan, iya betul. Oke, baik terima kasih Bu Erna. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sari. Katanya, berarti Ibu ini udah bergelut dengan perkonten kreatoran itu udah berapa lama sih Bu? Saya kalau disebut sebagai influencer itu bisa kurang lebih 3-4 tahun pada awal pandemi. Jadi awal pandemi itu saya baru mulai debut saya sebagai yang disebut menjadi sebagai influencer itu pada saat awal pandemi. Follower saya tiba-tiba naik drastis. Waktu itu saya nge-share tentang kalau nggak salah pas mau pandemi itu waktu mau lebaran ya, waktu lebaran. Jadi banyak orang WFH di rumah, para ibu-ibu pekerja itu banyak WFH, akhirnya mereka mengisi waktu luangnya dengan masak mungkin ya. Akhirnya banyak pencarian ke akun tukang masak gitu, termasuk saya gitu, termasuk saya kena imbas positifnya gitu ya, imbas positif dari pandemi. Nah dari situ kemudian follower saya tiba-tiba naik drastis dari yang cuman 6.000 waktu itu awalnya saat masuk pandemi itu
kemudian tiba-tiba hampir setiap bulan itu naik 10.000, 10.000, 10.000 sampai hampir 90.000 kalau nggak salah. Itu hanya dalam waktu 1 tahun itu sudah udah mencapai 90 ribuan. Nah, dari situ dari akun dari follower saya 10.000 itu saya sudah didatengin beberapa brand kecil ya, masih brand-brand yang bahan makanan seperti Sasa atau bumbu masak kayak gitu kayak Royco atau tepung-tepung kayak gitu datang untuk menawarkan Mbak, bisakah mempromosikan produk saya kayak gitu. Jadi awal-awal saya menjadi influencer itu awalnya saya tidak terlalu bergaining ya untuk fee ya Mbak ya untuk harga. Jadi karena saya belajar dari beberapa konten creator yang udah sukses duluan gitu. Jadi pada saat kita awal menerima tawaran kerjasama dengan produk gitu ya untuk menjadi untuk di endorse itu jangan terlalu tinggi mematok tarif gitu ya supaya mereka mau balik lagi untuk bekerja sama dengan kita gitu. Nah dari situ berapa rate-nya gitu. Oke, terserah rate-nya dari owner gitu berapa mau dikasih nanti saya lihat lagi nanti saya kondisikan kontennya sesuai dengan tarif yang diberikan gitu. Jadi saya tidak terlalu banyak tarif saya segini enggak. Nah kemudian setelah follower saya mencapai 50 ribuan, itu baru saya memasang tarif. Saya memasang tarif bahwa tarif saya segini gitu. Boleh nggak? Pasti ada bargainingnya Mbak ya, ada negosiasinya gitu, negosiasi bahwa boleh nggak segini. Oke, saya biasanya melihat dari effort bikin kontennya. Kalau nggak terlalu berat, oke, sesuai dengan kesepakatan yang mereka mau. Nah, dari situ akhirnya makin banyak. Jadi mungkin berkembangnya dengan makin naiknya followers akan makin banyak juga penawaran kerjasama atau endorsement kepada saya. Akhirnya sekarang udah ada 3 brand besar yang udah kontrak secara permanen ya. Jadi udah dari 3 tahun lalu itu. Jadi semua produk setiap kali ada produk baru selalu dikirimkan ke saya untuk saya buatkan konten. Nah kalau sudah saat ini mereka udah menyerahkan saya. Jadi tidak lagi konten-konten yang diserahkan ke saya itu tidak lagi sesuai dengan kemauan mereka, tapi terserah saya. Jadi sekarang setiap kali ada seperti Oxon, ini saya sebutin Oxon, ID Life, Eco Home, itu udah kontrak permanen dengan saya. Setiap kali ada produk baru, saya dikirimin secara gratis untuk dibuatkan konten, terserah konten seperti apa, yang penting mengedukasi. Yang penting iklannya itu nyampe gitu, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih 3 tahun terakhir ini itu udah makin banyak sampai sekarang saya udah kadang-kadang kewalahan bikin konten. Jadi tidak sesuai deadline-nya gitu ya. Kadang-kadang saya udah melewati deadline, saya belum selesai karena terlalu banyak itu tadi. Alhamdulillah. Begitu Mbak Putri. Oke, alhamdulillah Ibu ya jadi Ya. Mbak Putri nge-lag ya. Ya, mohon maaf Bu, sambil tunggu. Oke, mohon izin, mohon maaf Ibu, tadi Iya, sedikit oke. ada kendala. Biasa begini ya Bu ya, kalau Iya, virtual ada. betul-betul. Mohon maaf, oke. Oke Ibu, berarti dari konten kreator ini Ibu ada menjadi wasilah rezeki juga Ibu ya, di sisi lain Bu ya Bu. Alhamdulillah, iya Dan betul. pastinya juga Alhamdulillah. tentunya menginfluence, bermanfaat bagi orang lain untuk, Iya, wah betul. kayaknya bermanfaat banget nih buat konten kayak gitu. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua kalau Putri nangkep adalah dari apa yang Ibu sajikan, contoh tadi kayak resep kue, resep membuat bolu dan lainnya, itu tentu akan dilihat sama orang lain dan dipraktikkan itu jadi bermanfaat gitu Ibu ya. Iya betul. Oke, Ibu yang mau Putri tanya ini perihal ide mungkin ya. Kan menjadi konten kreator itu tidak terlepas dari mencari ide, mencari Iya. referensi. Nah, kalau dari Ibu sendiri untuk mencoba mencari ide itu gimana sih caranya, Bu? Iya, kalau ide itu memang saya selalu scrolling YouTube ya biasanya. Misalkan kali ini saya dikasih produk air fryer katakan ya. Air fryer itu kan sedikit banget ya untuk penggunaannya itu apa gitu kan. Itu yang paling susah kadang-kadang saya.
saya kasih air fryer baru. Kemarin udah ada air fryer, ini sekarang air fryer lagi. Jadi kadang-kadang beberapa kali dan saya harus share konten itu berbeda-beda, tidak boleh sama gitu ya. Tidak boleh sama dengan misalkan satu produk saya nge-share misalkan bikin cake. Kemarin udah bikin cake ini, masa mau bikin cake lagi. Jadi saya takut itu tadi tidak akan masuk ke audiens gitu ya. Karena kalau udah kita share beberapa kali, kemudian kita share ulang, itu saya ngelihat tidak terlalu adjustment-nya tidak terlalu bagus gitu. Jadi makanya untuk mencari ide-ide itu saya biasanya scrolling YouTube. Misalkan scrolling di YouTube, misalkan untuk hari ini saya mau bikin kue yang dimasak dengan air fryer. Jadi nanti biasanya dari bakers-bakers, dari chef-chef luar negeri, Mbak, biasanya kayak gitu, yang banyak banget ya gitu contoh-contohnya. Nah, dari situ biasanya nanti untuk resep-resepnya saya sesuaikan. Jadi biasanya kalau saya sebelum konten itu, saya sebelum nge-share resep, itu biasanya saya coba dulu. Jadi tidak resep yang pure saya lihat saya contek dari chef-chef di luar, misalkan kemudian saya aplikasikan langsung ke konten saya enggak. Jadi saya coba dulu, kemudian biasanya saya modifikasi dengan sesuai resep yang saya inginkan, sesuai dengan apa itu selera orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, dari situ setelah oke, udah bagus, udah layak memang untuk dikonsumsi, baru saya bikin kontennya, saya bikin resepnya kayak gitu. Jadi memang untuk mencari ide saya banyak scrolling. Kadang-kadang banyak juga bakers-bakers dalam negeri ya juga yang nge-share tentang konten-konten yang serupa gitu. Jadi mungkin bisa saya contoh-contoh dari situ juga gitu. Mbak Putri. Oke, jadi memang salah satu caranya mencari ide adalah mencari ide orang lain, kita Iya, betul, jadikan mencontoh. referensi, Ibu ya, Iya, dijadikan referensi. Nanti iya, mungkin ada jadi sistemnya adalah referensi. kalau Putri tahu sedikit itu Bu perihal ATM ya Bu ya, apa namanya? Amati, tiru dan modifikasi gitu. Betul, iya. Iya. Oke, Ibu di sini ada pertanyaan lagi nih Bu untuk kan saat ini katanya Ibu mulai rame tawaran endorse nih ya. Apakah Ibu sudah pakai admin atau tim untuk editor dan kontennya gitu? Iya. Untuk saat ini kalau yang konten-konten yang biasa saya share setiap hari di laman feed Instagram saya itu tanpa editor. Jadi semuanya masih tetap saya. Tapi kalau sekarang saya kan udah membuka kelas juga Mbak, kelas baking ya. Jadi ada beberapa kelas kemarin terakhir-terakhir itu baru saya pakai admin karena untuk menghandle member kelas itu kan banyak banget ya, ada ribuan gitu ya. Jadi saya perlu memang ada pegawai yang khusus menghandle mereka gitu. Tapi untuk sharing-sharingnya, untuk konsultasinya tetap ke saya semua langsung. Tapi jadi kalau untuk editor yang khusus kelas itu memang saya memakai videographer dari luar, dan karena saya yakin bahwa mereka dengan kita menyewa para profesional di bidangnya itu pasti kualitas kita juga makin bagus gitu. Jadi makanya kalau Mbak Putri lihat ada beberapa konten saya di Instagram itu, kalau yang kualitasnya bagus itu berarti saya pakai itu videographer dari luar. Editornya juga mereka gitu. Tapi kalau yang edit-editan yang biasa-biasa, misalkan yang cuman goreng di atasnya wajan, kemudian saya tumpahin di ini, itu hanya itu saya sendiri kayak gitu. Jadi memang ada perbedaannya. Jadi kalau untuk kelas memang saya harus benar-benar menyajikan yang bagus, yang bisa ditonton dengan jelas dan kualitas gambarnya juga oke. Jadi makanya saya memperkerjakan orang lain. Gitu, Mbak. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi kalau memang yang skalanya lebih besar dan banyak, mungkin Ibu butuh hire orang. Tapi kalau yang masih bisa nyambung-nyambungin, atau mungkin ada sekarang tuh ini Bu, sedikit aku tahu yang di CapCut tuh ada template ya Bu ya. Jadi udah template-nya Udah banyak banget sekarang. Iya. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu mau belajar tentang edit video gitu, sebenarnya kita bisa belajar sendiri juga pakai CapCut. Kalau saya sih lebih nyaman pakai CapCut itu ya. Ada yang pakai VN. Karena saya terbiasa pakai CapCut pun juga fitur-fiturnya udah banyak banget gitu ya. Jadi kalau ngelihat kayak kemarin postingan saya yang terakhir ini, saya ngedit sendiri tuh, tulisannya miring ke sana, miring ke sini gitu ya.
itu saya ngelihatnya lucu aja, tapi kayaknya lebih menarik. Itu pakai CapCut semuanya. Jadi saya ngedit sendiri. Fiturnya udah banyak banget. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau yang berbayar tentu saja hasilnya itu lebih bagus kayak gitu. Betul, betul, Masya Allah Ibu ya. Oke, sambil mengingatkan bagi Bapak Ibu dokter lainnya yang mau berinteraktif untuk nanya secara langsung, mungkin Iya, secara langsung nih, mau on boleh mic, mau boleh. on cam, silakan Ibu ya, mungkin dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun juga di kolom chat dipersilakan. Oh iya, ya, tadi lupa disampaikan juga, bagi Bapak Ibu nih yang paling aktif bertanya, yang paling seru nih untuk mengikuti, antusias mengikuti webinar kali ini, nanti akan ada door prize ya di akhir sesi atau Oh, mungkin di akhir materi alhamdulillah, gitu. keren Ya, banget jadi ya. iya, jadi Bapak Ibu semuanya dari Ikatan Dokter Jakarta Pusat, Mm-mm. silakan untuk berinteraktif langsung dengan Ibu Erna untuk sesi pertemuan pertama kali ini. Oh ya Ibu, jadi nanti pada pelatihan kali ini pun kita akan ada 4 pertemuan, jadi nanti akan ada praktiknya langsung juga untuk teknis mengenai gimana sih ngedit gitu. Kalau Oh sekarang iya, iya. jadi Oh sekarang kan bagus tuh. Mm. Alhamdulillah. Jadi tadi Bapak Ibu Ikatan Dokternya juga tadi sudah ada menyampaikan Instagramnya, beberapa pun juga ada yang belum membuat Instagram. Jadi Oh iya. sekarang ini kita juga bakal langsung mempraktikkan gimana membuat Instagram seperti itu Ibu. Nah, Iya, kalau betul boleh nih betul. Ibu minta sarannya dari Ibu atau masukan dari Mm-mm. Ibu perihal untuk profile, foto profile, lalu untuk Mm-mm. bio-nya yang menunjukkan karakter dari konten yang akan disajikan itu seperti apa, Bu? Iya. Ya. Kalau bisa kita memang profil kita itu sesuai dengan itu ya, karakter atau topik konten kita gitu. Kebetulan karena saya baking, jadi profil saya awal-awal memang muka saya, jadi biar orang kenal siapa sih Dapur Erna ini, yang mana sih orangnya gitu. Nah, kemudian kalau untuk kesehatan nggak masalah kalau untuk profil, karena profil itu kan biasanya kecil ya tampilannya Mbak ya. Misalkan kalau lebih banyak sih, kalau tidak menampilkan foto diri, bisa menampilkan sesuai dengan konten. Misalkan konten tentang tanaman, ya udah kita share aja gambar tanaman yang bagus banget gitu. Itu akan menarik perhatian ya gitu. Dan satu lagi, biasanya di bio profile itu yang harus kita jelaskan di situ. Kita ini siapa gitu, sebagai apa gitu di situ. Jadi jangan hanya nama, misalkan namanya Putri, cuman Putri doang. Ini Putri ini siapa sih gitu kan. Jadi harus dijelasin di situ, misalkan sebagai kreator digital, sebagai konten kreator, misalkan penulis buku, atau sebagai misalkan di situ ditulis penyuka tanaman atau sharing tentang. Jadi info sedikit yang ada di profil itu harus disertakan. Jadi biar orang pada saat buka profil kita, buka Instagram kita, oh tahu siapa gitu. Si Putri ini siapa sih gitu. Misalkan oh si Mbak Putri ini seorang penulis buku gitu. Oh ya, akhirnya orang pasti ngeliat nulis buku apa aja sih dia gitu, kayak gitu. Jadi orang akhirnya bisa scroll apa yang kita tayangkan di situ gitu. Seperti itu sih Mbak. Oke, betul Ibu, seperti itu kan. Saya juga sebenarnya Instagram Putri masih baru dibangun sih Ibu ya kalau untuk pribadi. Iya. Jadi Putri itu Heeh. pegang konten kreatornya adalah di brand gitu ya. Kita Oh ada iya. bisnis yang kita bangun brandnya, alhamdulillah itu jadi Putri Hmm. bagian konten kreatornya dan sudah naik itu sampai ke 70.000 followers. Nah, untuk Alhamdulillah. pribadi baru di branding sebetulnya sih Bu. Iya Jadi betul-betul. kayak Putri concernnya adalah di MC, di berbicara. Jadi untuk brand apa namanya, username-nya jadi kata Uput gitu. Jadi itu Oh, berkata-kata gitu. iya Jadi betul itu menjual iya. nih. Kalau Ibu kan tadi Dapur Erna gitu. Iya Jadi orang udah iya. tahu, oh masak nih gitu. Jadi mungkin nama itu menjadi merepresentatifkan Ibu ya untuk Iya. karakter Jadi dari kontennya. betul iya. Jadi secara nggak langsung itu adalah judul yang kita berikan, itu ada menunjukkan siapa diri kita gitu. Betul, betul. Oke, di sini tadi Bu ada beberapa Instagram dari Ibu Bapak Dokter di Jakarta Pusat ini, yaitu ada Bapak Dokter Haznim ya, nama Instagramnya haznim.fadli. Nah, nanti mungkin namanya mau berubah juga boleh. Kalau tadi Putri sempat cek, dokter-dokter ini ada yang menggunakan gelarnya langsung, spesialis Iya. kandungan, itu boleh ya Bu ya? Boleh. Seperti yang tadi saya sebutkan contohnya yang kayak dokter medok itu. Karena mungkin kenapa beliau ngasih nama profilnya itu dokter medok, mungkin cara bicaranya medok atau gimana nggak tahu, nggak tahu. Tapi dari situ orang jadi tertarik, unik gitu kan. Kok aneh dokter medok gitu. Seperti atau lagi ini nih, saya punya teman bakers dokter koki. Dokter tapi suka masak. Jadi beliau tulis profilnya itu dokter koki gitu kan. Jadi dokter tapi juga koki. Akhirnya malah
beliau sekarang lebih intens ke masak-memasak. Menjadi dokter, beliau kan dokter gigi ya, jadi dokter giginya malah dinomor duakan gitu, karena ternyata lebih menghasilkan mungkin ya dimasak memasaknya gitu karena saya lihat beliau juga terima orderan, banyak orderan gitu. Jadi mungkin memang judul itu yang kadang-kadang judul yang unik dan menarik itu membuat orang tertarik malahan ya untuk datang gitu ke laman kita gitu Mbak. Betul, Ibu, betul ya. Oke, silakan Bapak Ibu dokter lainnya nih, boleh di-sharingkan nanti rencana menjadi konten kreatornya ini mau di bidang apakah? Karena mungkin Bu Erna sedikit saya sampaikan bahwa Bapak Ibu di sini juga tidak hanya berprofesi menjadi seorang dokter, beliau pun ada yang menjadi seorang pengusaha, Oh memiliki iya, bisnis dan lainnya gitu. Jadi iya, nanti mungkin betul. bisa di-brandingkan, di personal brandingnya di bidang apanya nanti bisa diarahkan mungkin Ibu ya, sesuai dengan Betul, betul, betul. Kalau udah punya background yang spesifik lebih enak lagi sih untuk dibuatkan konten gitu ya. Misalkan punya usaha, misalkan usaha tas katakan, ya udah kita share aja tentang jenis-jenis tas, tentang kualitas kulit itu seperti apa, memilih tas yang benar asli atau enggak itu seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget gitu ya ide-ide konten yang kita bisa tuangkan sesuai dengan background kita gitu. Betul, Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Erna untuk banyak insight-nya nih ya. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, kita masih buka sesi tanya jawabnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya kepada Bu Erna secara langsung, jangan sia-siakan kesempatan ini ya Bapak Ibu untuk biar nanti bisa kita langsung aplikasikan, Iya, benar. membrandingkan untuk Langsung menaikkan coba citra. gitu ya. Iya, langsung kita langsung praktikan Ibu, insya Allah hari ini setelah selesai dari Zoom-nya kita langsung bikin Instagram bagi yang belum punya, bikin Iya. TikTok dan juga kita perbaiki profilnya. Oke, Ibu, di sini ada pertanyaan dari Bapak Alkaf itu mengenai etika bermedia sosial mungkin Ibu ya. Iya, Misalnya betul. ketika lagi ngambil video, ketika atau mempublikasikan konten orang lain itu ada etika-etikanya seperti apa Ibu? Silahkan. Iya. Jadi selain dari apa itu aplikasi platform sendiri punya rule-rule khusus ya gitu ya, hal-hal apa yang boleh di-share dan tidak boleh gitu ya. Itu juga kita mungkin eh, secara sosial kita etika juga mungkin udah tahu ya. Jadi hal-hal yang mungkin tidak boleh di-share tentang sara atau tentang apa itu perbedaan misalkan kayak yang hal-hal yang tidak atau ini Mbak yang paling sering itu kalau kita kan biasanya nge-share ini sih cara gampangnya aja ya, contoh gampangnya kalau kita nge-share video atau konten video kan sekarang itu pakai sound musik ya, itu ada beberapa sound musik yang copyright dan non copyright, itu yang berbayar atau tidak berbayar atau yang boleh ditayangkan dan tidak, itu jangan sampai kita salah gitu ya, itu bisa kita kena ban kayak gitu. Kemudian kalau yang tentang etika sosial ya tentu saja hal yang kita share itu yang tidak mengintimidasi tertentu gitu ya, atau tidak memojokkan hal-hal yang memang mungkin misalkan kayak tentang gender atau tentang ras atau tentang sara tentang dan lain-lainnya. Jadi kemudian untuk tampilan tentu saja kalau misalkan kita mau posting tentang diri, ya tentu saja etika sosialnya pasti ada ya, dengan jangan sampai yang memancing apa ya, kayak di TikTok tuh banyak banget ya kalau saya lihat kadang-kadang agak risih juga gitu kan. Jadi banyak juga konten-konten yang hanya menunjukkan ya itu sebenarnya pribadi masing-masing ya. Hanya konten-konten di TikTok saya lihat cuman menunjukkan dirinya kemudian bergaya-gaya. Itu sebenarnya tujuannya masing-masing. Cuman hal-hal seperti itu sebenarnya tidak menghasilkan karena hanya untuk menunjukkan diri sendiri, menunjukkan wajah, menunjukkan profil bentuk tubuh, mohon maaf gitu ya. Itu tidak akan mendatangkan cuan sih sebenarnya Mbak ya, tidak akan mendatangkan endorse karena tidak mengedukasi. Jadi dia hanya membutuhkan orang hanya untuk melihat dan memuja-muji katakan gitu kasarnya ya. Tapi kalau tujuan kita membuat konten itu untuk
bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya, untuk mengedukasi dan memberikan inspirasi. Tentu saja konten kita juga harus berbeda gitu. Jadi bukan hanya tentang menunjukkan visual diri kita sendiri gitu, gitu ya saya kira. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Baik Ibu. Mohon maaf kalau agak sedikit noise, mungkin sih Putri di tempat itu sedang hujan deras juga. Oh iya. Ini tadi di Ya. sini juga baru berhenti hujan. Oke. Oke, Ibu. Di sini ada pertanyaan lagi dari lanjutan dari Bapak Alkaf, yaitu mengenai bervideo di ruang publik, apakah harus izin orang-orang yang masuk ke video kita atau bagaimana tuh? Kalau misalkan video di ruang publik dan kemudian tidak sengaja ada orang-orang lain yang masuk gitu ya, selama konten kita itu positif ya, tidak mengandung hal-hal yang negatif gitu, selama ini nggak masalah sih. Justru mereka malah sebenarnya kadang-kadang seneng gitu, bisa masuk gitu ya, kita bisa masuk ke video orang-orang yang udah dikenal gitu, public figure atau orang-orang terkenal ya, selebgram dan sebagainya gitu. Jadi kalau selama tidak melibatkan mereka secara langsung, misalkan hanya backgroundnya kelihatan ada siapa gitu di belakang itu, selama ini sih nggak pernah, kita nggak harus minta izin juga gitu. Kecuali kalau memang melibatkan mereka, misalkan kita bikin ngevlog di tempat umum, kemudian ada orang lewat terus kita tanyain nih gitu, kita ajak ngobrol mereka, itu pasti kita harus minta izin dulu, boleh nggak kita tayangkan di laman Instagram atau sosial media kita kayak gitu. Itu kalau secara interaksi langsung boleh gitu, tapi kalau secara nggak sengaja mereka kesut, selama ini sih nggak pernah ada izin ya, maksudnya nggak perlu izin, dan selama konten-konten kita itu positif gitu ya, jangan yang negatif. Kalau yang negatif udah pasti mereka nggak berkenan gitu. Gitu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya Putri juga sedikit ada sharing nih Bu ya. Kan Putri juga pegang akun yang notabene adalah berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi memang itu harus izin dulu sih minimalnya ketika mau diupload begini Bu ya. Izin boleh diupload di Instagram atau enggak gitu. Karena era digital ini orang-orang mulai apa namanya kritis gitu ya Bu ya. Mempertanyakan udah izin atau belum gitu. Iya, bisa juga. Ada mungkin beberapa orang yang tidak berkenan kelihatan gitu ya di sosial media gitu. Tapi so far selama saya berkonten selama ini justru banyak banget gitu yang minta, Mbak, ayo bikin dong konten-konten, saya ikut biar saya pingin nih masuk ke Instagramnya Dapur Erna kayak gitu-gitu. Luar biasa. Jadi mereka karena ya itu tadi, konten yang kita share kan konten-konten yang positif, konten yang edukasi gitu. Jadi orang yang melihat pun juga pasti orang-orang yang memang membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan yang positif juga gitu. Gitu. Oke, baik Ibu, siap. Terima kasih banyak Ibu untuk insight-nya nih perihal perizinannya, perihal etika bersosial media, bikin konten khususnya untuk kita di ruang publik ini Bu ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan, masih ada sharingnya. Nah, sebelum ke sana Ibu mohon izin terlebih dahulu bagi Bapak Ibu nih yang belum punya Instagram, boleh nih nanti setelah selesai kelas atau nanti mungkin sambil ini, karena Bapak Ibu mungkin banyaknya menggunakan laptop, sekarang kita langsung aktifkan gitu Instagramnya, untuk langsung kita bikin akun Instagramnya gitu. Barangkali nanti bisa langsung kita saling follow. Tadi sudah terdata di sini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 akun yang baru punya, ya, baru punya akun itu Bapak Ibu dari 22 orang. Kita 20 peserta, itu baru setengahnya, baru 50% memiliki akun Instagram. Jadi, boleh sekarang buka aplikasi Instagram. Jadi minta keluarga dulu yang follow pertama, kemudian share ke grup-grup keluarga, grup-grup teman kerja, ke teman sekolah gitu ya. Follow nih akun saya baru gitu. untuk followers pertama. Yang terdekat dulu ya Bu ya untuk yang followers. Nggak apa-apa. Betul. Silakan Bapak Ibu barangkali mau membuat langsung Instagram akunnya. Kan sekarang pada menggunakan laptop nih untuk Zoom-nya. Jadi sambil ponselnya dipersiapkan sesuai dengan arahan sebelumnya untuk langsung install dulu. Gini Bu ya. Yang pertama install dulu iya. Dari Play Store ya, dari Play Store. Klik Instagram atau TikTok. Instagram mungkin ya, kalau TikTok mungkin memang
Nanti bisa sambil jalan itu. Jadi Ya, Instagram dulu. betul. Minimalnya Instagram Bapak Ibu langsung install dulu, unduh dulu, nanti Mm-mm. kita langsung aktifkan. Jika ada pertanyaan nanti bisa dipertanyakan langsung. Mm-mm. Oke Ibu, sambil nunggu nih yang lainnya pada bikin akun, ini ada pertanyaan lagi Ibu Erna. Itu Mm-mm. dari Ibu Siti Aminah yang bertanya mengenai hashtag Ibu ya, atau tanda Mm-mm. pagar mungkin ya. Tagar Itu ya. ya berpengaruh atau enggak sih Bu untuk viralnya ke postingan? Iya. Kalau untuk viral sebuah postingan itu tentu saja dari kontennya itu ya, dari kualitas konten atau konten itu misalkan bisa menarik audiens itu karena hal apa. Kadang-kadang kalau kita sebut konten yang berkualitas itu enggak juga gitu, karena ada beberapa banyak video konten yang biasa-biasa aja tiba-tiba viral gitu ya, Mbak Putri ya. Jadi memang tergantung dari isi konten itu gitu. Kadang-kadang konten yang menghibur atau mengedukasi, tapi kebanyakan sekarang memang konten yang menghibur yang cepat viral gitu ya, yang lucu-lucu gitu cepat viral. Tapi memang kalau kayak gitu, kalau kita tidak konsisten ya cepat hilangnya gitu. Nah, untuk tagar atau hashtag itu apakah pengaruh untuk viralnya sebuah postingan? Bisa jadi, tapi itu adalah akses untuk memudahkan orang mencari. Jadi tagar atau hashtag itu ya. Jadi tagar gambar tagar itu memudahkan orang untuk mencari. Misalkan saya nge-share resep nastar, orang mencari resep nastar, nanti akan muncul yang akan muncul itu adalah postingan saya kayak gitu. Jadi makanya kenapa perlu pada saat kita posting itu perlu dilampirkan tagar atau hashtag itu tadi. Jadi pada saat orang ngeklik dengan kata yang dia cari itu insya Allah akan muncul itu postingan kita gitu. Jadi itu sebenarnya fungsinya tagar sama hashtag. Oke, jadi minimalnya ketika pencarian itu punya kita yang naik ya Bu ya. Memudahkan pencarian, iya betul. Memudahkan Oke. pencarian, jadi semakin banyak orang ngeklik, jadi itu algoritmanya Instagram itu akan membaca. Jadi semakin banyak orang ngeklik konten kita, postingan kita, itu Instagram akan mengeluarkan terus itu. Jadi pada saat orang mencari, dia akan berada di paling atas penemuannya gitu. Kayak gitu. Nge-like lagi ya, Mbak Putri. Mungkin karena hujan di sana. Ya, Mbak Putri nge-like lagi ya, Mbak Putri. Oke, cek suara saya udah masuk Ibu ya? Iya, udah Mbak. Mohon maaf Ibu. Ini memang lagi Karena lagi hujan itu. mungkin ya, signalnya Iya jadi naik Ibu, mohon turun. maaf Iya. ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu nih untuk tadi banyak banget insight-nya, sharing session-nya. Tadi Bapak Ibu dokter juga sudah aktif bertanya pada sesi kali pertama ini. Tadi juga insya Allah pada setelah hari ini Bu, setelah Zoom kali ini kita langsung membuat output yaitu berupa akun lah, aktivasian akun dari Bapak Ibu dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Pusat Ibu ya. Terima kasih banyak Bu Erna untuk kesempatannya. Mungkin sebelum Sama-sama. Ibu boleh menyampaikan closing statement-nya mengenai tips untuk personal branding menjadi content creator. Silakan Ibu. Iya, iya. Jadi itu tadi ya semua yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan yang berkeinginan untuk menjadi konten kreator mulai dari sekarang, jangan ditunda, jangan tunggu besok karena satu hal itu akan berhasil jika dimulai ya. Ya betul kan Mbak Putri ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi sumber inspirasi bagi orang lain melalui karya-karya kreatif kita. Semangat buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ilmu sedikit yang saya share ini bisa bermanfaat dan bisa membawa hal yang positif terhadap Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erna untuk kesempatan yang luar biasa kali ini. Sama-sama. Ibu sudah memaparkan materi luar biasa, sudah menyampaikan insight-insight mengenai konten kreator. Yang tadi kata Ibu, ayo mulai aja dulu. Langsung ya kita Iya, langsung mulai dulu. mulai aja dulu kita menjadi konten kreator. Insya Allah itu bisa memberikan dampak yang baik untuk banyak orang. Terima kasih Bu Erna Amin. untuk kesempatannya. Sehat Sama-sama. selalu, terus menginspirasi dan menginfluencer hal-hal yang baik bagi orang lain. Amin. Oke Ibu, Amin. sebelum kita akhiri sesi kali ini, boleh izin kita foto bareng Ibu ya, kita Iya. screenshot gitu. Karena kalau ketemu langsung foto bareng susah nih, belum ya. Semoga Ya, bisa betul-betul. kami. Lupa juga ya. Semoga kita bisa bersilaturahmi, ketemu langsung bersama Bu Erna, bersama Bapak Ibu dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Pusat ya. Amin. Silakan Bapak Ibu Terima untuk kasih. on cam dulu. Mohon izin untuk kita on cam dan kita berfoto bersama. Masya Allah, Alhamdulillah masih standby di sini ya. Kurang lebih ada 20 peserta dari pelatihan konten kreator untuk pertemuan pertama mengenai pengenalan menjadi seorang konten kreator. Mohon izin Bapak Ibu silakan untuk on cam. Yang belum on cam kita tunggu, masih ada beberapa nih yang belum on cam. Dipersilakan Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu silakan nanti jangan lupa meninggalkan ruang Zoom setelah kita foto-foto ya, nanti ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Oke, silakan mohon dibantu operator dari tim Bigood ya untuk menangkap layar pada sesi kali ini. Izin saya berhitung untuk foto barengnya. Silakan Bapak Ibu memberikan gaya senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh gaya bebasnya Ibu. Gimana, ada gaya khusus dari IDI Ibu? Gimana nih Bapak Ibu? Gaya khusus dari IDI? Oh gini. Gimana nih, beda-beda nih. Gaya semangat Ibu boleh. Oke, gaya semangatnya Ibu ya. Kepalan tangannya membentuk gaya semangat. Boleh. Silakan difoto ya. Mohon dibantu admin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan Bu Erna. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. memberikan insight baik untuk menyampaikan materi-materi terbaiknya mengenai konten kreator. Luar biasa ya Bapak Ibu. Untuk sesi pertama kali ini mengenai pelatihan konten kreator, kami informasikan kembali bahwa pelatihan ini tidak hanya satu kali ya Bapak Ibu. Jadi mohon kami harapkan Bapak Ibu bisa bergabung di 4 pertemuan yang akan datang ya. Nanti akan kita laksanakan setiap pekannya di hari Jumat insya Allah ya, melalui Zoom seperti ini lagi. Insya Allah nanti bertemu lagi itu pada tanggal 2, tanggal 9 dan tanggal 16 kurang lebih ya insya Allah. Semoga nanti kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi pada sesi pelatihan konten kreator pada hari ini. Oke, untuk menutup pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu yang terhormat, yang saya mohon izin untuk menyampaikan insight apa aja yang Bapak Ibu dapatkan pada pelatihan konten kreator kali ini. Silakan Bapak Ibu memberikan insight-nya, komennya, lalu apa aja sih yang Bapak Ibu kesankan pada pertemuan Zoom kali ini. Kami tunggu di kolom chat-nya untuk memberikan insight-insight-nya, kesan-kesannya pada pertemuan pertama di konten kreator ini. Insya Allah nanti setelah pertemuan pertama ini kita masih ada pertemuan selanjutnya Bapak Ibu ya. Nanti setelah Zoom ini kita akan membuat akun Instagram, membuat TikTok, nanti bisa langsung untuk membuat konten untuk menginspirasi banyak orang, senantiasa bermanfaat untuk banyak orang di kaula muda maupun semua usia insya Allah ya. Untuk pengguna Instagram, TikTok dirasa di era ini tuh semua orang menggunakan Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah bisa bermanfaat, apalagi mengenai kesehatan. Belum lagi mungkin punya profesi yang lain sebagai pengusaha, pembisnis, itu silakan Bapak Ibu untuk membrandingkan dirinya ya. Oke, di sini ada menyampaikan tanggal 9 cuti bersama Mbak. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nanti kalau cuti kan bisa di rumah nih. Kita sambil Zoom, sambil santai. Tanggal 9 cuti bersama, Alhamdulillah ya. Terima kasih, sangat menginspirasi, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Di sini ada Pak Dokter Cahyo, Bapak Ibu Dokter Rizky ya. Tadi juga ada beberapa akun Instagram dari Ibu Rizky, tadi sudah saya follow ya, semua yang menuliskan Instagramnya di kolom chat itu Putri follow, itu namanya Kata Uput gitu ya. Itu Instagram saya, sudah saya follow. Ibu Eva, Ibu Dokter Eva, terima kasih banyak untuk nama-nama akun Instagram. Nanti Bapak Ibu yang belum punya akun, kita akan diskusi langsung melalui grup ya.
Oke, terima kasih banyak untuk semuanya Bapak Ibu dari Ikatan Dokter Jakarta Pusat pada sesi pelatihan content creator ini. Pertemuan pertama nanti kami harapkan untuk bertemu kembali di pelatihan materi kedua dengan pemateri yang expert juga di bidangnya. Kita akan mendapatkan insight-insight yang luar biasa mengenai content creator dan seberapa pentingnya menjadi seorang content creator, bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat. Tentunya tadi menghasilkan cuan juga seperti itu. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya sudah berkenan mengikuti dari pertemuan awal dari sejak tadi dimulai untuk pembukaan hingga penutupan kali ini. Saya Putri pamit undur diri, mohon maaf untuk segala keterbatasan, mohon maaf tadi ada beberapa kendala. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Di sini ada peserta Bapak Ibu dokter, yaitu ada Bapak Faiz, Bapak Dokter Cahyo, Ibu Dokter Ani, Ibu Dokter Eva, Bapak Dokter Kurnia, Bapak Dokter Alkaf, Bapak Dokter Reziana, Bapak Dokter Rizky, Ibu Dokter Sari, Ibu Dokter Siti Aminah, dan Ibu Bapak lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Saya tunggu untuk pertemuan konten kreator pada pertemuan kedua dan selanjutnya. Oke, karena tadi sudah ditutup, kita tutup tadi sudah dibuka dengan basmalah, kita tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu semuanya, Bapak. Terima kasih Putri, Bapak Ibu. Dr. Hasbi. Sama-sama Ibu. Sampai Semoga ketemu minggu bermanfaat. depan ya. Amin, amin, insyaallah, amin, insyaallah. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama. Izin Pamit live ya. ya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Kembali ke